Mereka bertiga pun mulai menggilir melakukan pelecehan kepada Eno. Si Alim ini langsung mencabik-cabik pipi Eno dengan menggunakan garpu sampai pipi Eno ini hancur tak terbentuk. Si Arifin ini kemudian memasukkan ujung gagang cangkul tersebut ke dalam alat vital Eno. Dan dengan brutal dia menendang gagang cangkul itu sampai masuk ke tubuh Eno, bahkan sampai tebus ke dadanya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat ya. Seneng banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Jadi kali ini aku mau bahas kasus yang pernah viral banget dulu di tahun 2016, yang terkenal dengan sebutan kasusnya yaitu Eno Cangkul. Jujur, waktu aku cari tahu, wah ini sih gila banget. Kasusnya bener-bener mengerikan. Terutama apa yang dialami oleh Eno, yaitu korbannya dari kasus ini. Dan yang bikin makin serem, semuanya ini dilakukan oleh 3 orang yang sebenarnya ya bisa dibilang ini gak layak lagi disebut sebagai manusia yang punya akal sehat atau hati nurani. Saking gilanya nih teman-teman, apa yang mereka lakuin ini udah gak ada lagi yang namanya moral atau kemanusiaan. Oke deh, daripada penasaran, langsung kita bahas aja kasusnya. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown. Silent whispers round the bend, chilling figures never end. Jadi kejadian mengerikan ini menimpa seorang wanita muda yang bernama Eno Pariha. Nah, Eno ini masih berusia 18 tahun pada waktu itu. Dia berasal dari Kampung Bankir, Desa Penggandikan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang. Eno ini adalah anak keempat dari 7 bersaudara dan ayahnya Eno adalah seorang kepala sekolah dan sementara ibunya ini adalah seorang ibu rumah tangga. Dari kecil Eno emang dianggap sebagai anak yang rajin dan mempunyai cita-cita besar untuk sukses dalam karirnya. Jadi setelah lulus SMK pada tahun 2016, Eno ini langsung mencari kerja dan karena nasibnya yang bagus, Eno ini keterima di salah satu perusahaan pabrik plastik di Tangerang dan di sana dia itu menjadi admin operator. Dan dengan semangat yang tinggi, Eno pun memutuskan untuk merantau ke Tangerang. Dan kebetulan perusahaan tempat dia bekerja ini menyediakan sebuah mes untuk para karyawan. Jadi Eno ini bisa tinggal di sana dan bekerja dengan tenang. Awalnya sih semuanya berjalan dengan lancar. Eno pun langsung tinggal di mes perusahaan, bekerja dan mulai menetap di Tangerang. Dan setelah beberapa bulan di sana, dia pun mulai punya banyak teman dan juga rekan kerja baru. Dan bahkan gak lama setelah itu, Eno pun mulai berkenalan dengan seorang pria yang bernama Alim. Si Alim ini ternyata masih kelas 2 SMP. Pada waktu itu usianya 16 tahun. Jadi bisa dibilang kalau si Alim ini masih bocil banget lah. Tapi meskipun dia ini masih muda, kalian bakal kaget dengan apa yang dilakukan oleh si Alim ini ke Eno. Jadi awalnya Eno dan Alim ini berkenalan lewat Facebook dan karena hubungan mereka semakin dekat, mereka akhirnya memutuskan untuk pacaran. Waktu itu Eno yang ngerasa kalau Alim ini anak yang baik banget, bahkan dia dikenal sebagai anak yang agamis di lingkungan sekitar. Si Alim ini sangat aktif di masjid. Jadi kesan pertama Eno, dia merasa nyaman dan dia juga merasa kalau Alim ini bisa diandalkan. Dan pada awalnya semuanya ini terlihat baik-baik saja. Mereka pun pacaran cuma lewat Facebook dan SMS saja tanpa pernah ketemu langsung. Sampai suatu malam sekitar sebulan selama mereka pacaran, si Alim ini ngajak Eno untuk ketemuan untuk pertama kalinya. Dan tepatnya pada malam Jumat tanggal 12 Mei 2016. Waktu itu memang udah agak malam, tapi si Alim ini tetap memaksa dan akhirnya Eno pun setuju untuk bertemu dengan si Alim. Dan Eno pun langsung menyuruh Alim ini untuk datang ke mesnya tempat dia tinggal. Mes yang ditempati Eno ini memang khusus untuk perempuan dan di dalamnya ada sekitar 13 kamar. Biasanya orang asing gak bisa sembarangan masuk ke mes tersebut kecuali udah dapat izin dari penghuni
penghuni mesnya. Karena Eno ini udah ngasih izin, Alim pun bisa masuk dengan gampang ke kamar Eno. Mereka pun akhirnya bertemu dan ngobrol bareng sampai jam 12 malam. Dan di situ sempat ada momen ciuman antara mereka berdua. Tapi ternyata si Alim ini nggak pengen mau sampai di situ saja. Dia ngerasa dia udah datang jauh-jauh malam-malam begitu, dia pun pengen lebih dari sekedar ciuman. Jadi dia pun mulai ngarep lebih lah, meminta apa yang seharusnya nggak diminta di situasi yang seperti itu. Si Alim ini meminta Eno untuk begituan lah. Tapi Eno pun menolak dengan tegas. Dia merasa masih banyak yang harus diperjuangkan dalam hidupnya dan dia nggak mau ambil resiko, apalagi kalau dia sampai hamil. Karena keinginannya yang gak terpenuhi, si Alim pun menjadi marah dan dia pun langsung keluar kamar. Tapi anehnya dia tuh gak langsung pulang. Si Alim ini malah duduk-duduk di depan pintu gerbang mes perusahaan itu sambil memikirkan sesuatu. Dan tak kebetulan atau udah direncanakan, datanglah si Arifin. Si Arifin ini adalah pekerja pabrik yang juga kenal sama Eno. Arifin langsung nyamperin si Alim dan juga bertanya, "Ngapain sih tengah malam begini sendirian di sini?" Mendengar hal itu, Alim pun langsung menjelaskan kalau dia udah bertemu sama pacarnya yang bernama Eno. Dan ternyata Arifin ini juga kenal sama Eno. Ya memanglah karena mereka juga namanya satu perusahaan ya. Selain Arifin, ada juga Hapriyadi. Ya meskipun dia bukan pekerja di pabrik tersebut, dia juga adalah warga sekitar. Nah, si Hapriyadi ini awalnya tuh nyamperin mereka cuma buat minta rokok, tapi dia malah ikut ngobrol tentang kejadian si Alim tadi bertemu dengan Eno. Di tengah obrolan itu, si Alim pun mulai cerita tentang Eno, dan ternyata si Alim ini bilang kalau dia tuh udah kesel banget sama Eno. Dia udah capek-capek datang tengah malam begitu, tapi dia malah ditolak dan gak dikasih apa yang dia mau. Dan disinilah ceritanya mulai berubah. Mendengar cerita si Alim ini, Arifin dan Hapriyadi mulai terlibat dalam obrolan si Alim ini. Nah, Arifin yang waktu itu udah berusia 24 tahun, ternyata juga punya dendam pribadi terhadap Eno. Ternyata Eno dan Arifin ini temenan loh. Mereka sering banget bercanda di tempat kerjanya. Tapi ada satu hal yang bikin Arifin ini sakit hati banget, yaitu Eno sering ngeledekin fisiknya, terutama warna kulitnya yang gelap. Si Arifin yang meskipun cuma bales dengan tawa, ternyata menyimpan dendam yang besar banget. Gak cuma itu, si Hapriyadi ini juga kenal sama Eno. Ternyata si Hapriyadi ini naksir sama Eno, tapi Eno selalu cuek dan gak peduli. Si Hapriyadi yang ngerasa lebih senior, dia ngerasa kalau dia diabaikan. Hal ini bikin dia kesal. Jadi bisa kebayang gak gimana ketiganya akhirnya memutuskan untuk melakukan hal yang gak manusiawi ke Eno. Mereka udah kesel banget dan pada saat itu mereka udah punya niat untuk nyerang Eno. Malam itu mereka pun mulai menuju ke kamar Eno. Mereka sempat mengintip kalau Eno ini sedang tidur dan cuma menggunakan tank top. Dan hal itu makin membuat niat mereka itu menjadi kuat. Ketiganya pun mulai mencoba untuk membuka kamar Eno. Tapi kamar Eno ini tidak dikunci. Jadi mereka pun langsung masuk ke kamar Eno. Karena mesnya udah sepi dan memang karena udah terlalu malam juga, mereka bertiga pun langsung menyergap Eno. Si Arifin yang pertama masuk langsung membekap muka Eno dengan menggunakan bantal dan juga memegangi tangannya. Saat itu Eno nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa melawan karena memang tenaganya tidak sebanding dengan Arifin. Mereka bertiga pun mulai menggilir melakukan pelecehan kepada Eno. Dan setelah mereka puas, si Arifin ini terus membekap muka Eno agar suaranya itu tidak terdengar. Meskipun Eno ini berusaha untuk berteriak, tetapi suaranya itu tertahan. Nah, Hapriyadi juga membantu dengan memegang kakinya agar tidak bisa bergerak. Dan kemudian si Arifin ini menyuruh si Alim untuk mencari pisau. Alim kemudian langsung keluar kamar untuk mencari pisau, tapi dia tidak menemukan pisau. Dia pun balik dan membawa cangkul. Dan dengan cangkul itulah mereka
mereka pun berusaha untuk menyelesaikan niat jahat mereka. Saat itu si Arifin menyuruh si Alim untuk memukul wajah Eno dengan gagang cangkul. Dan seketika wajah Eno pun ini penuh dengan darah. Sampai-sampai si Alim ini ngerasa mual dan geli. Tapi mereka bertiga nggak berhenti sampai di situ. Mereka yang memang panik karena takut Eno masih hidup dan bisa melapor ke polisi. Jadi mereka ini balik lagi ke kamar Eno untuk mengecek apakah Eno ini benar-benar meninggal. Tapi ternyata saat itu Eno masih bernapas, dan di saat itu juga si Alim ini langsung mencabik-cabik pipi Eno dengan menggunakan garpu sampai pipi Eno ini tak terbentuk. Tapi kejadian mengerikan ini nggak sampai di situ, teman-teman. Setelah melakukan hal itu, si Arifin ini langsung memberikan perintah kepada si Alim dan si Hapriyadi. Mereka pun disuruh untuk memegang kaki dan juga tangan Eno. Sementara si Arifin ini memposisikan Eno dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Si Arifin ini kemudian memasukkan ujung gagang cangkul tersebut ke dalam alat vital Eno. Dan dengan brutal dia menendang gagang cangkul itu sampai masuk ke tubuh Eno. Bahkan sampai tebus ke dadanya. Apa yang terjadi setelah itu bener-bener nggak bisa dibayangin. Gagang cangkul itu masuk ke tubuh Eno yang membuat tubuh Eno rusak parah. Kalau kalian lihat ronsen asli yang pernah dipublikasikan, kalian bisa lihat dengan jelas gagang cangkul itu masuk ke dalam tubuh Eno dan merusak tubuh Eno. Dan setelah itu akhirnya Eno pun meninggal dunia. Setelah melakukan semua itu, mereka tuh sempat bersih-bersih di toilet kamarnya Eno dan mereka pun langsung menumpukan pakaian untuk menutupi tubuhnya, berharap agar semuanya itu tidak ketahuan. Dan setelah itu mereka langsung ninggalin tubuh Eno di kamar dengan gagang cangkul yang masih nyangkut di tubuhnya. Sebelum mereka meninggalkan mes, mereka ini sempat mengunci pintu kamar Eno dari luar dan melempar kunci tersebut lewat ventilasi. Mereka berharap kalau suatu saat ada yang nyari Eno, mereka ngira kalau Eno ini nggak ada di kamarnya. Setelah itu mereka pun langsung balik ke rumah masing-masing seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka juga beraktivitas biasa dengan pikiran yang seolah-olah mereka ini nggak bersalah. Dan bahkan sebelum pulang ke rumah, si Alim ini sempat mengambil dan juga membawa pulang handphone milik Eno ini untuk dijual. Dan di keesokan harinya si Ali pun menjual handphone ini kepada temannya yang bernama Eko dengan harga yang sangat murah, yaitu sekitar Rp50.000. Tapi di sisi lain teman-temannya Eno pun mulai merasa curiga. Eno tiba-tiba nggak masuk kerja keesokan harinya. Ini adalah sesuatu yang nggak biasa dilakukan oleh Eno. Teman-temannya pun kemudian mencoba untuk menghubungi nomor Eno, tetapi tidak bisa dihubungi dan tidak ada jawaban. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengecek langsung ke kamarnya Eno. Mereka merasa ada yang aneh karena Eno tidak terlihat keluar dan tidak bekerja. Biasanya Eno tidak pernah absen dan dia tidak pernah lakukan hal ini tanpa kabar sedikit pun. Namun karena pintu kamar Eno ini terkunci, awalnya teman-temannya ngira kalau mungkin Eno ini sedang pulang kampung atau mungkin sedang tidak ada di kamar. Tapi lama-kelamaan penghuni yang berada di sebelah kamar Eno ini mulai mencium bau yang sangat menyengat di kamarnya Eno. Aroma itu pun semakin kuat dan mereka mulai curiga bahwa ini ada sesuatu yang gak beres. Dan karena Eno juga nggak bisa dihubungi, akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan para penghuni mes cowok untuk mendobrak pintu kamar Eno. Begitu pintunya dibuka, mereka benar-benar kaget dan gak nyangka di dalam kamarnya mereka menemukan tubuh Eno yang udah gak bernyawa lagi dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tapi mereka nggak berani sentuh tubuh Eno. Mereka cuma bisa berdiri melihat kondisi Eno yang terbaring di tumpukan kain. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung lapor ke RT setempat dan gak lama dari itu Pak RT langsung menghubungi kantor polisi. Begitu polisi datang dan memeriksa tempat kejadian, mereka semua terkejut. Ternyata tubuh Eno ini bukan cuma kaku, tetapi masih ada gagang cangkul yang masih nyangkut di tubuhnya. Kondisi ini benar-benar sangat mengerikan dan sangat menakutkan, terutama buat teman-teman cewek yang ada di sana dan langsung melihatnya. Polisi juga menemukan beberapa jejak pelaku.
yaitu beberapa sperma pelaku yang masih bercecer di lantai kamar Eno. Dan saat itu meskipun belum ada yang bisa mengidentifikasi pelakunya, polisi sudah menemukan bukti penting, yaitu DNA yang ditemukan di TKP milik pelaku. Selain itu, polisi juga menemukan sidik jari yang nantinya akan dipakai untuk mengecek siapa saja yang terlibat dalam hal ini. Biasanya polisi akan cari informasi lebih lanjut lewat HP korban, karena ini adalah cara termudah untuk menemukan siapa yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban. Jadi kasus ini mulai memasuki tahap penyelidikan yang lebih mendalam. Saat itu polisi sempat kesulitan untuk mencari HP Eno karena HP Eno ini sudah dibawa dan sudah dijual oleh si Alim. Tapi nggak butuh waktu lama buat polisi untuk melacak HP si korban. Ternyata HP itu udah ada di tangan Eko, yaitu orang yang membeli HP Eno dari tangan si Alim tempo hari. Akhirnya polisi pun langsung mengejar dan menginterogasi Eko. Eko yang tidak tahu apa-apa cuma bilang kalau dia cuma beli HP ini dari si Alim. Nah, dari situ polisi langsung mendapat petunjuk lebih lanjut. Dan tidak lama-lama polisi langsung bisa menangkap si Alim. Dan ketika diinterogasi, akhirnya si Alim ini ngaku kalau dia memang yang melakukan ini. Tapi awalnya dia mengaku dia melakukan hal itu sendirian. Tapi polisi ini nggak gampang percaya karena mereka menemukan bukti DNA dari 3 orang berbeda di TKP. Jadi jelas kalau pelakunya itu lebih dari 1. Setelah diperiksa, akhirnya Alim ini mengaku kalau pelakunya juga adalah Arifin dan Hapriyadi. Tanpa buang waktu, polisi pun langsung menangkap mereka berdua. Dan ketiganya pun menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Kejadiannya jadi heboh banget dan membuat warga sekitar kaget dan juga marah. Banyak yang menuntut hukum mati untuk para pelaku, terutama untuk si Alim yang menjadi otak dari semua kejadian ini. Termasuk orang tua Eno yang pastinya hancur banget mendengar kehilangan putrinya yang sangat tragis. Tapi sayangnya hukum yang dijatuhkan kepada Alim dan 2 pelaku ini jauh dari harapan masyarakat, terutama keluarga Eno. Karena si Alim ini masih di bawah umur, pada waktu itu dia masih berusia 16 tahun, jadi si Alim ini nggak bisa dijatuhi hukuman mati. Jadi dia hanya dihukum cuma 10 tahun penjara. Yang dimana ini semuanya jelas membuat masyarakat, terutama keluarga Eno ini kecewa berat. Berbeda dengan Arifin dan Hapriyadi yang saat itu sudah dewasa, mereka dihukum mati. Sementara si Alim yang menjadi otak kejahatan cuma dihukum 10 tahun penjara. Bayangin, dia mulai dihukum pada tahun 2016, jadi mungkin 2026 atau 2027 dia bakal bebas. Gila banget kan? Warga harus berhati-hati soalnya pelaku yang kayak gini nih bisa keluar dan bisa berkeliaran lagi. Tapi ya mau gimana lagi, ini udah keputusan pengadilan yang udah sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena bagaimana juga si Alim pada waktu itu masih di bawah umur. Nah, kalau Indonesia ini memperlakukan hukuman mati untuk anak di bawah umur, bisa-bisa Indonesia ini menjadi perbincangan dunia sebagai negara yang menyeramkan. Tapi meskipun begitu, kasus ini nggak cuma heboh di Indonesia loh, tapi juga diberitakan sampai ke luar negeri. Saking hebohnya, kasus ini malah bikin nama Indonesia ini jadi terkenal. Tapi sayangnya lewat jalur kriminal. Tapi apapun itu, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari kasus ini. Aku yakin pasti di balik kasus ini ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan semoga tidak ada lagi korban yang sama seperti Eno. Karena ini merupakan kasus yang ngeri banget. Nah, mungkin pembahasan cerita kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.